Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja ya. Di topik video kali ini berbeda karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua terkait aset legal di Indonesia. Karena ada beberapa announcement dari berbagai exchange besar atau exchange lokal di Indonesia ya yang sudah terregulasi oleh negara ya teman-teman, terkait beberapa koin yang sudah di-delisting dan beberapa koin, dan sisa koin yang, bisa diperdagangkan. Nah, di video kali ini saya akan bahas ya, semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya angkat pertama dari Indodax teman-teman ya, per 12 Januari dia sudah update ada beberapa aset atau koin yang sudah, delisting ya atau, delisting sorry ya, atau sudah nggak diperdagangkan lagi lah ya, sudah nggak terdaftar lagi di, Indodax teman-teman dan ada beberapa juga yang ada di, toko kripto ya. Ini penting banget teman-teman karena saya mau berbicara dulu masalah, apa namanya, kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia ya, khususnya yang mengawasi ini ya, dulu kan yang mengawasi kan, Bapepti ya, tapi sekarang itu sudah masuk ke OJK. Jadi penting banget buat kalian semua, ini khususnya pemula ya, yang nggak pernah pakai exchange luar ya, kira-kira seperti itu. Nah, semoga di sini nggak ada aset-aset yang kalian punya ya. Kalaupun ada ya, kalian harus, jual dulu ya, atau kalian bisa transfer ke exchange-exchange yang sudah, melisting beberapa aset ini ya. Ini bukan nggak ada penyebabnya teman-teman ya, biar lebih jelas ya, biar nggak simpang siur. Kita bahas dan kita lihat di sini alasan dari Indodax untuk mendelisting berbagai aset ini ya. Sebagai crypto exchange yang aman dan terpercaya di Indonesia, Indodax selalu berkomitmen untuk menyediakan aset kripto yang berkualitas untuk diperdagangkan. Dan di sini Indodax memutuskan untuk melakukan delisting aset kripto seperti ZRO ya, SIG ya, Swell, Bitten, HGG ya, Doge Government atau Doge Gov ini, terus, ZRC ya, terus ada Retardio, ada SKBDI, saya nggak pegang semua sih ini, ada PEP, APEP ya namanya, Lush, ada Fin, ada Mumu, pada tanggal 13 kemarin teman-teman ya, ini sudah di-listing, pada pukul, 16.00 ya, guna implementasi POJK nomor 27 tahun 2024 ini regulasi dari OJK ya, yang menyatakan bahwa perdagangan aset kripto di Indonesia tidak dapat melakukan perdagangan untuk aset yang tidak terdaftar menurut Perba nomor 1/2025 ya. Jadi intinya alasannya adalah tidak diizinkan aset-aset ini langsung dari POJK aturannya. Intinya regulasi dari instansi terkait ya, instansi terkait dengan aset-aset, investasi, kira-kira seperti itu. Dan di sini kami menghimbau ya member Indodax yang memiliki aset-aset ini ya, kalian segera jual ataupun kalian transfer ke exchange-exchange yang menyediakan ini ya, intinya seperti itu. Dan di sini kami menyarankan untuk member Indodax untuk dapat memindahkan aset ini ya, aset-aset yang semua ini yang dimiliki sebelum waktu penutupan aktivitas trading ya, kira-kira seperti itu. Intinya aset-aset ini sudah delisting ya, kira-kira seperti itu dari Indodax. Bagaimana dengan di toko kripto? Nanti kalian bisa googling lagi ya beberapa karena banyak exchange, lokal ya, banyak exchange Indonesia, mungkin berbeda-beda juga aset-aset yang di, delisting ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat pengumuman untuk di toko kripto ya teman-teman ya, ya berdasarkan, peraturan Bapepti juga teman-teman ya kalau kita lihat di sini ada beberapa aset yang sudah delist ya, di sini Dash Horizon, Skysing, ZkSync ya teman-teman padahal ini aset-aset bagus menurut saya, ZRO atau, Layer Zero teman-teman ya, ini di exchange besar masih banyak nih teman-teman ya, ada Usual, ada Vana, ada Padi Penguin atau Pengu ya teman-teman, dan Bio Protocol atau Bio. Padahal Pengu ini lagi hype ya, Bio juga lagi hype, tapi mau gimana lagi teman-teman ya, ini permintaan dari regulasi atau sorry ini permintaan dari, apa namanya, badan yang mengatur di Indonesia atau sekarang yang sudah dialihkan dari, apa namanya,
dari yang lama teman-teman ya, dari Bapepti sekarang kan sudah diawasi oleh OJK. Jadi kalian harus ambil perhatian juga sih ya, karena kita masih berada di negara ini ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol teman-teman ya. Kalau kita berbicara, ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita berbicara, aset-aset ini Bang di delisting berarti ini jelek dong. Saya tidak bisa mengatakan aset ini di delisting karena jelek ya. Karena gini ya, beberapa exchange besar menjual aset-aset ini. Jadi buat kalian semuanya, kalau kita berbicara regulasi, kita harus ikut regulasi setempat ya. Karena kalau kita lihat di negara lain juga banyak yang tidak menjual aset-aset tertentu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti delisting terus aset-aset ini jelek ya. Sekali lagi, bukan berarti delisting terus aset-aset ini jelek ya. Cuma ya about regulasi saja ya. Buat teman-teman semuanya, yang kalau saya pribadi sih teman-teman ya, saya tidak hanya menggunakan exchange lokal. Jujur saja kalau saya Indodax ya saya sudah pakai dari dulu ya, jadi tetap Indodax ya untuk di lokal. Tapi untuk exchange luar seperti Maxi, Bybit ya, Binance saya tetap pakai ya, karena itu memang sih yang pemula mengatakan wah ini itu kan belum diregulasi Bang, bahaya asetnya. No ya, memang belum diregulasi teman-teman ya. Tapi di sini kita berbicara network ya, network atau IP-nya yang diblok oleh Indonesia hanya IP. Jadi kalau kalian mungkin buka Maxi atau mungkin kalian buka exchange Bybit, Binance, mungkin kalian kalau pakai apa ya, jaringan lokal seperti mungkin kalian pakai provider Telkomsel let's say ya. Itu kan BUMN. Kalian pakai provider BUMN otomatis nggak bisa dibuka karena IP mereka diblok semua ya. Karena mereka tidak diizinkan mengudara lah ya, bisa dibilang seperti itu ya kalau kita bahas radio ya. Karena tidak mau membayar pajak. Tapi dengan adanya teknologi yang saat ini sudah canggih seperti VPN, seperti ada WiFi yang bukan BUMN, kalian juga sudah bisa mengakses Indodax, sorry, kalian bisa mengakses exchange luar ya, kira-kira seperti itu. Tapi saya sarankan buat kalian semua yang masih pemula ya, yang baru terjun mungkin di tahun 2025 ini ke cryptocurrency ya, saya sarankan kalian untuk menggunakan exchange lokal dulu ya. Nanti kalau kalian sudah berjalan beberapa bulan, terus kalian sudah ngulik-ngulik aset-aset luar, tiba-tiba kalian tidak bisa beli di Indodax karena nggak ada atau di exchange lokal itu nggak ada, kalian bisa langsung masuk nih, naik kelas lah ya. Kalian masuk aja ke exchange-exchange luar, ya sekali lagi, terus kalian mungkin bisa dapat aset-aset kalian yang kalian inginkan di sana ya. Kira-kira seperti itu. Contoh ya kalau kita berbicara ZRO ini ya teman-teman ya. Ini apa namanya, kalian nggak bisa dapat di Indodax lagi ya, tapi kalau kalian buka di exchange lain pasti ada. Karena ZRO ini sekali lagi saya ulangi ya, bukan jelek makanya di delisting ya, bukan jelek teman-teman ya, karena memang regulasi gitu loh ya. Seperti kalau kita lihat ya yang di delist di toko kripto ini kalian bisa lihat ya, Pengu ini padahal Pengu ini sudah di Binance ya kalau nggak salah ya. Terus Bayo juga ini ya projectnya CC ya kalau saya nggak salah ya. Nanti kalian bisa apa namanya, saya nggak promosi di sini ya. Kalian bisa Dior lagi ya, kalian cari tahu dua koin ini koin besar menurut saya karena airdropnya besar ya, dan beberapa proyek-proyeknya juga besar, tapi ya masalah regulasi yang nggak diterima di Indonesia ya, kira-kira seperti itu. Nah kalau kalian berbicara aset legal di Indonesia, saya nggak usah jelaskan ya. Bang, aset legal di Indonesia seperti apa? Yang mana ya? Kalian cek aja yang tidak di delisting di exchange lokal. Saya jamin itu aset legal secara aturan yang berlaku di Indonesia secara regulasi ya. Jadi kalau kalian buka Indodax aja, kalian buka toko kripto aja, atau kalian buka Pintu, atau kalian buka apa namanya Bittime ya, kalian lihat aset-aset yang di situ seperti apa ya, kalian di situ aja gitu loh. Itu yang tertinggal, itu yang berarti sudah regulasi ya. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Ya masalahnya sih ya makin ke sini kita makin diregulasi, makin ke sini kalau berbicara tidak terima ya, makin ke sini saya berpikir wah kripto kok di Indonesia lama-lama nggak desentralize lagi ya kan. Karena sudah ada campur tangan dari pihak-pihak instansi-instansi kepemerintahan, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya kurang asik sih ya, tapi ini bukan bukan akhir dari
apa namanya, market kripto di Indonesia, tidak teman-teman ya. Ya kalian bisa seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa pakai exchange-exchange luar juga ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi nggak ada masalah ya, sejauh ini saya sudah jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like, share ya, dan jangan lupa subscribe juga. Thank you buat kalian semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu.